Wah, terima kasih, ini uang 500 dirham untukmu. Disitulah dia berkata dalam hatinya, percuma kau belajar agama, percuma kau menjadi umat Rasulullah, kau mengambil balasan dari kebaikan yang kau berikan. Kan padahal udah halal tadi Pak, ditambah lagi imannya itu Pak, jangan terima duit 500 dirham. Wah, ini kan berat nih Pak. Awak lapar, udah dapat kantong sutra, tadinya udahlah dikembalikan, diambil dosa, berarti ini harus dikembalikan, dan alhamdulillahnya kalau dikembalikan dapatlah duit 500 dirham. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk menolak pemberian itu. Seorang ulama Pak, namanya Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi Al-Baghdadi Al-Bazaz Al-Ansori. Jadi beliau ini Pak pernah tinggal di Mekah, dan pada suatu ketika itu dapatlah cobaan. Cobaannya itu menderita kelaparan, uang tidak ada. Jadi perut lapar, duit pembeli makan tidak ada, tetapi orang Islam diajarkan Rasulullah itu untuk tidak suka meminta-minta. Kan dulu sudah pernah juga kita bahas Pak ya. Orang miskin dalam Islam ini dia punya pekerjaan, hidupnya kekurangan, tapi dia tidak mau meminta-minta. Kadang bisa menahan itu berhari-hari gitu Pak. Tidak mau dia minta, sampai Allah nanti yang menggerakkan hati hambanya untuk sampai ke dia gitu. Nah, itulah tingkat tawakal yang sangat tinggi ya Pak, tidak mau meminta kepada manusia. Kemudian di saat yang sama Pak, dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat, dapat pula ujian kenikmatan. Ada ini musibah kelaparan, ujian kenikmatannya itu apa Bu? Dapat dia kantong sutra yang terikat dengan tali. Jadi biasanya sampai sekarang kalau kantong emas itu biasa kan bahannya beda gitu Pak ya, diikat cantik, berarti isinya barang berharga. Rupanya betul Pak, isinya kalung mutiara yang lumayan indah, berarti harganya juga lumayan. Ini kadang Bu ya, yang kita anggap deh Allah ini maha pemurah, awak sedang lapar dapat kalung. Tapi bagi ulama tidak seperti itu dianggapnya musibah Pak. Dalam keadaan lapar malah bertambah pula ujian. Nah, kalau kita ini kan gampang Bu, merasa kalau sudah pas kita lapar toto dapat barang, langsung kita anggap inilah pertolongan Allah, tiba-tiba saya dapat uang. Jadi ini pernah terjadi Bu di usaha saya. Saat itu kita ada tagihan yang harus dibayar Pak. Tagihan harus dibayar, sudah mau jatuh tempo, karena nanti supplier kan bisa salah sangka sama kita. Karena dalam berdagang ini kan biasa Pak ya, ada naik, ada turun, itu biasa. Jadi istri Bu minta tolong kepada Allah, tahajud malam. Tahu-tahu ada orang salah transfer uang 16 juta. Memang orang ini ada hubungannya sama kita, dia berutang tapi belum saatnya untuk dia bayar. Nah, kan kita ada bertenggang-tenggang kita nih Pak. Jadi datang istri saya bilang, deh inilah kuasa Allah. Nah, itu Pak ujian Pak ya, di saat sulit masuk orang salah transfer.
disangka istri itu pertolongan Allah. Nah, untung saya katakan, saya sadarkan istri, tidak, ini justru ujian. Karena orang yang salah ini belum saatnya dia membayar, kembalikan lagi uangnya. Tapi justru ketika kita kuat rupanya dalam hal itu, rupanya ia datanglah pertolongan Allah dengan cara lain. Jadi kita jangan langsung GR, oh bentang-bentang habis berdoa, habis sholat tahajud itu dapat kita anggap rezeki, padahal bukan gitu. Nah, ini orang sering salah menganggap itu. Ini yang pernah dulu saya sampaikan juga, Pak. Dia udah 2 hari tidak makan, berdoa dia di multazam. Ya Allah, berikanlah hamba pertolongan, hamba tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun, hambanya menyerahkan diri kepadamu. Hampir sama nih kisah, Bu. Sudah dia berdoa, dapat uang 100 dinar. Berbungkus, pas dia mau keluar dari Masjidil Haram, dapat uang 100 dinar. Terima kasih ya Allah, begitu cepat kau mengabulkan doaku. Pulang dia ke rumah, Bu, dikasihnya ke istrinya uang. Dari mana Bang dapatnya? Abang habis tadi tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, berdoa di multazam, begitu keluar dapat uangnya. Apa kata istrinya? Balik. Tapi kan abang dapatnya habis berdoa, habis beribadah. Nggak usah abang merasa GR, abang ibadah abang udah hebat tuh langsung ditolong oleh Allah. Ini pasti duit orang nih, pasti orang yang sedang kehilangan uang. Balik duitnya, jangan bawa duit ke rumah. Ah, itu yang berat tuh, Pak. Heran juga suami udah dalam keadaan lapar, dapat duit disuruh istrinya balik kan. Nah, itu yang takwa tuh ya, Pak. Kalau kita tidak pakai ya dulu biasa, ya, tahu lah Allah kita lagi kepepet. Nah, itu susahnya kita nih. Payah kita mau ngamalkan kita. Tapi kalau berhasil, Pak, dampaknya luar biasa. Itu yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata betul kan, duit itu punya orang, Pak. Ketika dia balik lagi ke Masjidil Haram, rupanya ada orang sedang mencari-cari uangnya. Di situ dia tanya, Bapak nyari apa? Uang saya rasanya di sekitar sini saya letakkan. Warna coklat, isinya 100 dinar. Astagfirullahaladzim. Berarti ini uang Bapak. Sempat saya bawa pulang lagi, Pak. Ini terima uang. Langsung kata orangnya, Pak, Bu, pegang 100 dinar ini dulu, tunggu sebentar, diambilnya 100 dinar lagi, dikasihnya. Sekarang 200 dinar ini halal untuk Bapak. Langsunglah keluar basa-basi orang Indonesia-nya, Pak. Apa nih, Pak? Itu kan orang Indonesia kan gitu, kalau dikasih itu, apa pula nih ya? Itu kadang geli juga kita mikirnya. Ibu nolong tetangga masak, nanti dibungkuskannya pasti dibasa-basi bukan main lagi, Pak. Mana lo dibungkui-bungkui semua. Awak bertetangga disagan lo nih kalau mau deko juga. Besok tak mau nih nolong nih kalau mau deko. Nah, tapi coba tak dibungkuskan, Pak. Sampai di kedai sudah aduk tak yang ditolong masak sebanyak itu tidak tadi aja. Itu payah ya kita nih, Pak. Macam baik betul, Pak, ya, kalau dikasih itu basa-basi banyak. Jadi rupanya dikatakan oleh orang ini, sebetulnya duit itu sedekah dari seorang dermawan di Mesir. Dia mengatakan kalau ada yang menemukan duit itu dan dia jujur mengembalikannya, tambahkan 100 dinar lagi untuk. Jadi siapapun yang bertahan dalam keadaan lapar, dalam keadaan sempit, tidak mau berbuat hal yang tidak baik, pasti Allah akan menolongnya keluar dari masalah.
Dengan syarat jangan anggap sesuatu yang salah itu jadi pertolongan Allah. Misal macam kita tadi Bu ya, dalam keadaan kepepet dapat duit, nah, langsung kita pakai Pak. Nah, itu berarti kita bukan orang yang amanah. Kalau memang bukan hak kita, balikkan aja. Jangan sampai kita makan pulang. Pakailah dulu, nggak bisa. Berarti keimanan kita dipertanyakan. Begitu juga dengan Al-Qadi Abu Bakar, seorang ulama ini ketika mudanya dia lapar, dalam keadaan lapar dapat kantong sutra, pas dibuka isinya mutiara. Ini dianggapnya musibah besar, bukan pertolongan Allah. Gawat ini pasti ada orang yang punya nih. Kemudian terdengar dia Pak, ada orang yang di depan rumahnya sambil jalan, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada menemukan kantong sutra saya, maka saya nanti akan memberikan rasa terima kasih saya, yaitu sebanyak 500 dirham. 500 dirham kali 70.000 lumayan ya Pak. Diumumkannya Bu, disitulah bergolak hati Al-Qadi Abu Bakar ini Pak. Awak lapar, dapat pertolongan Allah, ketemu kantong sutra. Tapi ini tidak mungkin, ini cobaan. Rupanya dari cobaan itu dapat kenikmatan. Siapa yang ngasih dapat uang 500 dirham. Berarti jadi halal balik ini Pak. Yang tadinya haram, akhirnya jadi halal. Oh alhamdulillah lah, kalau gitu aman, berarti dapat 500 dirham, dikembalikan kalungnya, berarti halal. Dipanggilnya lah bapak tuh Pak, sini. Masuklah bapak tuh ke rumahnya. Ini yang bapak maksudkan, kantong sutranya, kalung mutiaranya, buka, dikembangkan kalung mutiara. Iya, ini dia. Wah terima kasih, ini uang 500 dirham untukmu. Disitulah dia Bu berkata dalam hatinya, percuma kau belajar agama, percuma kau menjadi umat Rasulullah, kau mengambil balasan dari kebaikan yang kau berikan. Kan padahal udah halal tadi Pak, ditambah lagi imannya itu Pak. Jangan terima duit 500 dirham. Wah, ini kan berat nih Pak. Awak lapar, udah dapat kantong sutra, tadinya udahlah dikembalikan, diambil dosa, berarti ini harus dikembalikan, dan alhamdulillahnya kalau dikembalikan dapatlah duit 500 dirham. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk menolak pemberian itu kan berat amalannya itu Bu. Kalau kita Bu nggak bisa seperti itu Pak. Malah kalau nggak dikasihnya, ada dikasihnya tadi, kurang ajar dia tuh, udah dikembalikan barang nggak terkasih sama dia. Memang nggak manusia dia tuh, azab kena maki-maki. Kita tuh Bu ya, kalau sempat inilah kita amalkan, berapalah enak hidup kita tuh ya Pak ya. Dapat barang orang kembalikan, dikasih orang nggak mau kita terima, karena pembalasan dari Allah itu jauh lebih besar dan panjang nanti umurnya. Dari Allah itu kalau ngasih balasan Bu, memanjang dia, awet dia, tapi kita sudah ngambil duluan di dunia, sehingga kita tidak mendapatkan lagi bagian nanti di akhirat atas kebaikan yang kita lakukan. Menangis dia Pak, ini perut lapar, duit ini udah halal ya, tapi balasan dari menemukan kalung ditolaknya sejadi-jadinya, makin keras bapak tuh ngasih dia, enggak Pak, bawa aja Pak, saya enggak mau. Jadi inilah Bu ya, kenapa orang Jepang itu maju-maju hidupnya. Ini maaf Pak, di samping banyak hal yang negatif soal Jepang dalam kehidupan sehari-hari, orang Jepang itu paling pantang dikasih duit lebih.
Nah, kalau kita kan dikasih tip itu paling senang ya Bu ya. Kalau orang Jepang itu dianggap penghinaan, Bu. Karena kami sudah digaji cukup, kami sudah digaji perusahaan kami, uang udah cukup. Jadi hati-hati kalau ngasih orang duit di Jepang, misalnya ya taksi kita lebihkan, itu penghinaan bagi mereka. Beda. Sudah tuh nampak kita orang tua-tua masih kerja di Jepang, itu memang adat mereka, Bu. Orang tua di sana tuh nganggap kalau masih bisa bekerja di masa tua berarti dia hebat dan berguna. Nah, jadi janganlah kasihan kita nengoknya kan kalau kita di sini, Pak, dia udah tua bapaknya, nah, dibiarkannya macam itu. Kalau di sana enggak. Memang orang tua itu yang mau. Jadi karena mereka tuh mentalnya bukan mental hamba, suka dikasih-kasih, makanya mereka tuh maju. Nah, orang Indonesia ini kan paling hobi dikasih-kasih itu Pak ya. Makanya kalau ada acara makan-makan di masjid sering ribut itulah Pak. Dia harus dapat, kalau nggak dapat ngamuk dia. Nah, itulah kadang anehnya Pak ya. Misalnya seperti bulan puasa, saya dengar dulu. Asal ada udah sahur bersama, ribut. Banyak yang nggak dapat nasi lah, yang ini lah, yang itulah. Suka yang gratisan Pak. Nah, juga dikasih, makanya mental kita karena hobi dikasih-kasih itu kalau enggak semuanya serba uang, kalau dibalas pakai uang baru semangat. Akhirnya itulah Bu, makanya kita ini jatuh kepada banyak yang miskin disebabkan mental kita sendiri. Nah, ini dibalikkannya kalung itu Pak, kemudian dia tidak terima kebaikan dari bapak itu sebanyak 500 dirham. Setelah lama waktu berlalu, Al-Qadi Abu Bakar ini pergilah meninggalkan kota Mekah. Naiklah perahu, Pak. Tapi qadarullah, di tengah jalan dihempas gelombang, pecahlah perahu ini. Tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Dan dia bisa selamat tuh Pak, ditolong Allah itu dengan kayu. Jadi disitulah dia menyandar di kayu itu. Terbawalah arus sampailah ke sebuah desa. Jadi ini Bu ya, pertolongan Allah kepada orang-orang yang ikhlas, yang jujur berbuat baik, tahan lapar, tidak menerima balasan dari barang yang dia temukan. Sampailah dia ke desa itu, Pak. Sampai dia di desa itu yang pertama dicarinya adalah masjid. Pergi dia ke masjid, dibersihkannya badannya. Setelah dia bersih, masuk waktu sholat azan dia, suara bagus loh Pak. Banyak orang berbondong-bondong ke masjid. Karena heran itu suara siapa, tidak pernah dengar suara itu. Kemudian didapuk dia untuk jadi imam, ceritalah dia dari mana, dia belajar di mana, apa yang menyebabkan dia sampai ke sana, dia hanyut. Kemudian masyarakat desa menahan dia lah Pak. Udahlah Pak, di sini aja lah ngajar. Bisa juga kan ngajar kami menulis, biarlah kami tanggung hidup Bapak. Ini bagian dari skenario Allah. Memanjang jadinya Pak. Tersesat, malah dapat berkah. Halal, ngajar, kemudian dikasih uang, dikasih hidup. Setelah lama dia di desa itu, kata masyarakat, Ustadz kan belum nikah juga. Di sini kebetulan ada perempuan yatim, tapi maaf Ustadz, dia kaya. Kalau mau Ustadz nikahlah sama dia. Nah, ini bagian dari rezeki nih ya Pak ya. Dapat anak yatim, kaya raya. Dia udah menolak Bu, nggak usah lagi karena kan saya tidak mungkin lama di sini. Nah, makanya kalau Ustadz nikah di sini kan bisa lama di sini. Nah, itulah mungkin cara kita untuk tetap bisa berada di desa ini. Sudah disepakati, ketemulah, sampailah ke tahap nazar. Nazar itu Pak, boleh saling melihat. Nah, jadi kalau misal perempuan sudah dia selesai tahap ta'aruf, sudah kenal, sampai ke tahap nazar, maka perempuan itu boleh membuka jilbabnya di hadapan laki-laki yang ingin dinikahi. Jadi walaupun perempuan bercadar, kalau udah sampai ke tahap ini dia boleh membuka cadarnya. Jadi jangan dikira kalau orang bercadar tuh nikah tuh bisa salah, nanti orang memilih itu enggak, tahapnya ada seperti itu.
dibolehkan. Ditengok ada ndak telinganya, rambutnya lengkap lah apa. Yang membuat Al-Qadi Abu Bakar terkejut melihat kalung yang dipakai perempuan itu. Lama dia memandang. Sampai akhirnya keluarga itu ngomong, lain lah Ustadz ini nampaknya kalung itu diincarnya. Sampai buruk sangka tuh Pak keluarga. Datang warga bilang, Ustadz, masa Ustadz nengoknya ke kalung? Kata Al-Qadi, kalung ini mengingatkan aku dengan seorang bapak-bapak. Aku dulu pernah menemukan kalung yang dipakai dia ini waktu di Mekah. Ada bapak kehilangan kalung mirip betul sama kalung mutiara. Langsung bertakbir masa berarti Ustadz yang diceritakan bapaknya rupanya bapaknya. Nah, itulah cara Allah mengatur ya gitu. Memang bapaknya tuh pernah bilang belum pernah aku menemukan pemuda sejujur dia. Dia dapat kalung saya kasih uang nggak mau dia. Berarti Ustadz lah orang yang dimaksud oleh bapak dia. Waduh, rupanya itu Bu ya tersambung jadinya dengan skenario Allah. Jadi orang baik ketemu dengan orang baik. Kan dalam Al-Quran ada laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Nah, langsung datang ada perempuan, saya baik Ustadz, kenapa suami saya jahat? Itu bagian dari ujian. Nah, kan itu pula libat. Bukanlah suatu hal yang buruk, ada suami baik, kenapa saya dapat istri jahat? Kan laki-laki baik sama perempuan baik. Betul, itu pula lah yang menjadi ujian. Nah, kan Allah itu meletakkan sesuatu itu kan sesuai. Kadang yang kedua, kita yang salah. Udah dilarang oleh orang tua dulu, jangan kau sama dia, bapak kurang senang sama dia, itu agak lain nampaknya, awak cinta juga, itu terimalah jadinya takdir itu. Akhirnya baik ketemu orang jahat. Kita tidak mendengar apa orang namanya pertimbangan dari orang lain. Nah, jadi di sini kita bisa melihat yang kita tanamkan ke dalam diri kita ini tidak selamanya sesuatu itu bisa diukur dengan uang. Coba ya. Kalau kita bertahan dalam keadaan kekurangan, tapi kita tetap taat kepada Allah, maka Allah yang akan memikirkan hidup dan perjalanan kita. Nah, inilah yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga para sahabat itu mendapatkan contoh nyata Pak, di hadapan mata mereka. Itulah yang bisa mengubah hidup mereka. Contohnya Bu, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Kalian berdagang jujur saja tidak cukup. Berdaganglah kalian sambil bersedekah. Nah, itulah mulai orang suka melebih-lebihkan tuh Pak ya. Orang beli sekilo nanti dilebihkan. Nah, itu kan berjualan sambil bersedekah. Itu tuh yang membuat maju dulu perdagangan umat Islam itu. Kemudian cara Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Pak, mereka ikut aturan Rasulullah. Dia menyewakan ruko misalnya gitu Pak. Tidak ada sistem tahunan. Pakai dulu sampai usaha lancar. Sudah berlaba baru nanti kita hitung. Nah, itu kan enak ketolong orangnya dia Pak. Sempat ada lah pengusaha muslim seperti ini Pak, agak aman orangnya dia. Tidak usah bayar dulu. Pakai dulu. Setelah ada hasil, tapi dia ikut memantau Pak. Setelah ada hasil, baru nanti dihitung sistem bagi hasil. Jadi orang terbantu, dia pun terbantu juga ekonominya. Sekarang Bu ya, sekali minta 5 tahun malah lagi Pak. Memang menganiaya gitu Pak. Memang menganiaya. Tapi kalau misalnya kita pakai jalur langit gitu ya Bu ya, dalam arti kata banyak minta tolong kepada Allah, kita akan dipertemukan pula oleh Allah dengan orang-orang yang punya ruko yang baik. Itu memang terbukti juga tuh Pak. Orang semua sewa di atas semuanya. Nah, kita ketemu orang di tempat yang sama, jauh di bawah orang-orang menyewakan. Nah, itu. Karena orang baik akan dipertemukan dengan orang baik.
Jadi ukurannya tuh diri kita juga kadang Pak. Kalau kita baik ini insya Allah kita akan ketemu juga orang baik. Dan saya ingat dulu ya Pak ya, kalau kita dalam hal ceramah lah gitu, kami kan nggak juga pernah menolak kalau dikasih ini gitu Pak. Tapi saya pernah merasakan waktu masih di daerah Lawang dulu Pak. Jadi saya udah di Pekanbaru tapi ceramahnya di Lawang, Andaleh, Matur itu Pak, ada sekitar 1 tahun di sana tuh. Di situ ceramah, Khatib Jumat tuh 6.000 rupiah. Wirid ibu-ibu 10.000. Waktu itu bukan sedikit uang, udah besar juga uang tuh Pak. Memang segitu kemampuan orang di sana 10.000. Tabligh akbar 20. Kadang diganti pakai saka gitu ya Pak ya. Saka. Tapi saya jujur Pak, tidak pernah saya merasakan kenikmatan hidup selain waktu itu. Nikmatnya minta ampun Bu. Pada 10.000, 20.000, tapi nikmat Pak. Berarti betul tidak selamanya itu diukur kebahagiaan dengan uang. Pergi kemana-mana sampai saya ke daerah Cuada namanya Pak ya, di daerah pedalaman itu, masuk sana murah biayanya cuman Pak 6.000, 10.000, tapi bahagianya minta ampun. Makanya saya ingat ada Dewan Dakwah Indonesia yang ditugaskan di pedalaman Kalimantan, seminggu makan daun ubi Pak. Tapi disuruh keluar dari sana nggak mau dia mau tetap di sana. Berarti apa Bu? Ada kebahagiaan yang tidak bisa diganti dengan uang. Nah, itu dia Bu ya. Jadi kalau nolong-nolong tetangga tidak dibungkuskan, jangan terucap sama kita. Tidak selamanya diukur dengan uang. Ada acara-acara di masjid. Sebetulnya itu terasa tuh Pak. Kalau di masyarakat ini kan, kalau di masjid ini nolong itu kan tidak ada pakai uang. Gotong royong, memperbaiki ini. Saya yakin pasti ada merasa kebahagiaan yang beda dengan orang yang dibayar-bayar dengan pekerjaannya. Itu kan beda Pak ya. Kita ikhlas menolong itu pun beda rasanya. Di dalam Al-Quran Bu, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita disuruh jujur. Kadang di saat-saat yang parah Pak, rasanya kalau jujur membahayakan. Tapi Bu ya, Rasulullah itu, cara Rasulullah untuk mengamalkan hal seperti ini supaya tidak bohong. Orang bertanya, ya Rasulullah, tolong selamatkan aku. Sudah orang itu sembunyi, datanglah orang lain. Aku ingin membunuh si Anu. Apakah kau melihatnya? Ya Rasulullah. Langsung Rasulullah dari duduk pindah, dia bergeser, dia agak ke samping. Selama aku duduk di sini belum ada yang lewat lagi. Kan betul Pak, setelah bergeser kan tidak ada yang lewat. Nah, itu cara. Jadi berpikir kita, bisa kita ini, tapi ini janganlah dijadikan acuan untuk berbuat yang enggak gitu ya Pak. Adalah seorang kiai, lari orang maling Bu, dikejar polisi Pak. Tapi entah ngapa larinya ke pesantren dia. Pak Kiai, selamatkan saya Pak Kiai. Disuruh Pak Kiai itu masuk ke lokal yang di depan, karena itu lokal itu yang ada terbuka tempatnya. Nah, bisa lari kalau ketahuan. Arahnya ke hutan. Tidak lama dia sedang sembunyi dalam lokal itu, datang polisi, terdengar sama dia, Pak Kiai, ada yang nampak tadi lari dalam sini, dia mencuri itu. Dan tunjuk Pak Kiai ke lokal itu Pak, tuh di lokal itu, terdengar sama dia, kawat Pak Kiai ini mah disebutnya tuh, loncat dia langsung Pak, lari dari dalam hutan.
Akhirnya selamat maling tuh. Setelah sore hari balik dia balik. Pak Kiai ini katanya melindungi saya, tapi kok disampaikan saya ada di dalam. Makanya saya suruh kamu di lokal yang terbuka. Jadi saya tidak berbohong, kau bisa lari juga gitu. Oh gitu Pak Kiai ya. Makanya Pak Kiai itu kan tidak berbohong Pak, dia ada di situ, tapi sengaja dicarinya lokal yang dia bisa lari keluar. Kau tidak bohong, aku tidak bohong, kau bisa selamat. Jadi memang Bu ya, yang paling mahal sekarang ini yang untuk kita capai itu kan kejujuran Pak. Jujur itu yang paling mahal sekarang. Orang-orang yang sudah rajin sholat tetap jujur ini yang payah. Suami-suami jujur nih yang payah. Kadang duit banyak dapat ya Bu ya, sampai di rumah macam menung-menung dia macam tidak berduit. Nah itu kadang-kadang Bu ya. Maka hidup laki-laki itu banyak susah karena itu Pak, dia suka berbohong sama istrinya mengenai pendapatan dia. Ya kadang Ustadz kalau dikasih tahu semuanya habis sama dia, kalau macam itu istri ya. Tapi kalau istrinya baik, jangan tertutup sama istri soal uang. Karena Pak, istri itu ditakdirkan dia punya feeling tinggi Pak. Jadi kalau suami berduit itu terasa di dia Pak, bunyi-bunyi telinga itu. Itu dimanapun menyembunyikan dapat loh Pak. Ada istri Bu, dia bilang ke suaminya, ada dapat duit hari ini Bang. Acting suaminya Bu, ada nih 100 dia. Betul hanya 100 duit abang. Kata suaminya, bersyukurlah dia. Banyak orang yang tidak ada dapat. Tidak, aku bukan masalah syukur Bang. Betul 100 nih cuman. Terima lah dia. Tidak, bukan masalah terima nih. Sekali lagi aku tanya Bang, betul hanya 100 duit abang kan? Iya. Tidak ada yang lain lagi? Tidak. Alhamdulillah Bang, aku dapat duit 5 juta di bawah sepatu di belakang. Diam suaminya. Duit apa tuh Bang? Duit sial kata suaminya. Ngapa sial? Udah sejauh tuh aku sembunyikan, gak ketemu juga, berarti kan sial duitnya tuh. Nah, jadi kadang ini nih lah Bu ya pemicu tuh Pak. Kalau sempat orang jujur enak ditanya dia, enak jawabannya enak. Makanya kenapa di KPK itu kalau orang ketangkap tuh Pak pasti jujur semuanya. Sebab apa Bu? Saya tanya sama orang yang udah diperiksa KPK. KPK itu anggarannya itu tanpa batas. Jadi siapapun yang dicurigai dia bisa di mana orang itu ada dia. Nah, dia anggarannya tanpa batas. Jadi dia sampai ke daerah itu bisa bayar intel-intel dia. Saya heran Ustadz, saya padahal duduk tidak ada rasanya kamera. Rupanya di mana kalau kita udah diincar tuh, kemana aja? Mau ke kedai kopi, masuk. Jadi pas saya di Jakarta diperiksa itu, pertanyaan yang menanyanya Pak, Bapak kalau berbohong hukumannya 7 tahun. Tapi kalau Bapak jujur itu bagus, karena kalau Bapak bohong pun kami ada rekamannya. Wah, terkejut. Apa dah jujur ya dia Pak? Jadi jujur karena terpaksa sebetulnya. Makanya Allah tuh Bu ya cinta kepada orang-orang yang jujur, karena jujur itu membuat kita terhindar dari dosa. Contoh nih Pak, di dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, jadi ada laki-laki dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku sudah Islam, aku sudah sholat, aku ingin meninggalkan maksiat, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan berdusta. Sanggup kok enggak menjadi orang yang jujur kalau ditanya? Sanggup ya Rasulullah. Dalam jalan dia bilang, mudah rupanya cuman disuruh tidak berdusta. Pas dia mau minum yang memabukkan, terkenang dia. Nanti ditanya oleh Rasulullah, tak mungkin aku bohong. Kalau jujur aku
dicambuk 80 kali. Kalau minum minuman keras kan dicambuk 80 kali. Nggak usah lah minum lagi. Nah, itu jadinya Pak. Dia mau maksiat yang lain, teringat itu. Kalau ditanya, jangan berdusta. Akhirnya karena jujur tadi itulah yang menghindarkan dia dari segala maksiat. Jadi kalau kita ini Bu, jangan suka menyembunyikan kebohongan yang rasanya itu fatal akibatnya kalau kita sembunyikan. Akhirnya kita tuh dicap pendusta di sisi Allah, sehingga amal-amal kita ini dipertanyakan Pak. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu pelit?" Kata Rasulullah, "Mungkin saja, karena dia ada masanya memang tidak ada duit, maka dia wajar kalau pelit." Jadi orang pelit masih dianggap seorang muslim. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim mencuri?" Kata Rasulullah, "Mungkin saja, kalau akalnya pendek dan dia dalam keadaan kebutuhan, akhirnya dia mencuri. Tapi masih dianggap dia seorang muslim." Tapi ketika ditanya, "Mungkinkah seorang muslim berbohong?" Kata Rasulullah, "Tidak. Seorang muslim tidak mungkin berbohong." Nah, itu Pak, gimana? Sementara kita kadang bohongi anak, bohongi cucu, diam ya, nanti nenek belikan, ini dia diam dia Pak, tidak kita belikan, bohong. Bentuknya sepele Pak. Banyak kebohongan yang kita lakukan, itu mungkin yang memberat-beratkan badan kita nih Pak, agak kurang, kenapa banyak kebohongan. Kalau kita jujur itu pasti ringan badan Pak, karena tidak ada beban yang disembunyikan. Jadi mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah orang yang rajin sholat, yang jujur, yang tidak semuanya harus dinilai dengan uang untuk melakukan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.